Seni titik dua bunga peradaban. Seni sebagai bunga peradaban itu kayak apa? Nah, mari kita obrolkan dengan santai pada malam hari ini, gitu ya. Seni adalah ekspresi dari peradaban tertentu. Ngajeni itu singkatan dari ngaji seni. Luar biasa ini. Alhamdulillah ya, semoga dengan kita ngumpul ini dalam acara ngajeni. Ngajeni itu singkatan dari ngaji seni. Ini adalah gawenya atau kegiatannya KHOT, Jejaring Seniman Muslim KHOT. Yang pertama, ngajeni yang pertama, saya sangat berterima kasih. Apa itu KHOT? Apa itu Jejaring Seniman KHOT? Nanti ada Pak Ketua, Pak Aruman yang akan presentasi apa itu KHOT sebentar nanti. Sebelum kita lihat ya Al-Quran surat Asy-Syu'ara yang nanti akan dibacakan oleh seorang kaligrafer ya seperti Pak Saiful Adnan nih, dan juga telah menulis buku bahasa Arab, buku Arabic Mapping, yaitu Cak Rohim. Cak Rohim di mana ini? Cak Rohim ya? Cak Rohim di mana Cak Rohim? Oh, sedang sholat. Nah, nanti tolong bacakan Asy-Syu'ara nggih, para penyair. Alhamdulillah. Baik, rekan-rekan, sebelum terlalu jauh dan sebelum lupa, mari kita buka acara ini dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan Al-Fatihah itu kita bisa, ini luar biasa. Saya merasakan seneng nih, kekancan seminat dan seiman nih, luar biasa, Masya Allah. Dan semoga kekancan ini akan semakin baik ke depan, semakin mengental. Bahkan kekancan ini akan terus berlanjut hingga ke akhirat, ke surga. Ya, jadi mohon teman-temannya diperhatikan ya, diperhatikan. Besok kalau di akhirat itu sing ora cedak, sing ora ngerti Mas Setyo, rene yo ngene lali. Aku nek ning akhirat lali endi yo bocah ya kan. Kene kalau ngopi kan gitu kan. Semoga kita bisa bareng-bareng terus. Baik. Teman-teman, sebelum kita ke Asy-Syu'ara, sebagai tuan rumah yaitu KHOT, Jejaring Seniman Muslim KHOT. Apa itu Jejaring Seniman Muslim KHOT? Pak Aruman, monggo Pak Aruman menyampaikan sesuatu, silakan, ini mic-nya. Oh, belum siap. Nggih, baik. Kalau belum siap, begini teman-teman. Seni, mengapa untuk kali ini temanya adalah seni sebagai atau seni titik dua bunga peradaban. Seni adalah ekspresi dari peradaban tertentu. Saya kayaknya harus kenalan dulu ini. Ngomong ki sapa sih ngomong ki mau ora kenal ya. Wis ngomong terus ke ora kenalan nggih, terlalu semangat ya insyaallah. Nggih, baik, saya kenalkan dulu. Di KTP secara resmi de jure-nya nama saya Denny Junaidi. Tetapi kalau di channel saya Painting Explorer Channel kadang dipanggil Denny J. Nah, bagi yang tidak bisa melafalkan Junaidi gitu, itu kadang tidak Denny Junaidi tapi Denny John Kennedy. Kan biasa ya wong Eropa itu menyebut nama itu kan sak penak udele. Bukan udele dhewe, udele mereka. Itu kalau orang nama dari barat itu kita harus menyebutnya persis seperti yang mereka lafalkan. Misalnya tulisan Sigmund Freud kan tulisannya Sigmund Freud. Itu bacanya harus Sigmund Freud. Nah, orang Sigmund Freud diguyu kan gitu kan. Tetapi kalau orang Eropa menyebut nama dari luar Eropa itu sak penak udele mereka. Misalnya Ibnu Sina dibaca apa? Avicenna gitu kan. Ibnu Rus siapa? Averroes. Denny Junaidi jadi Denny John Kennedy kan gitu kan. Itu teman-teman. Nah, aktivitas saya
sehari-hari melukis sekaligus kalau teman-teman pengen melihat, dan ini sekaligus undangan untuk rekan-rekan semua, tanggal 8 besok hari Ahad malam saya pembukaan pameran tunggal di Kopi Kuden miliknya Pak Taufik Dini Art Production. Monggo hadir, saya undang sekali lagi ngobrol di sana sambil melihat-lihat karya. Selain melukis, ojo niku napa Pak, kok diseneni Mas Dirmanto kae. Kene, pinggir kene. Nah. Selain melukis, keseharian saya juga ngajar juga seni lukis di ISI Yogyakarta. Jadi hubungannya karo seni lukis ya. Ngelukis, channelnya seni lukis, ngajar kuliahnya seni lukis juga di ISI Yogyakarta. Alhamdulillah. Baik, rekan-rekan, selain nanti kita mesti bangga bahwa seniman itu menjadi salah satu nama yang disebutkan di Al-Quran, tetapi ada hal yang perlu kita kita cermati juga. Baik, sebelum terlalu banyak baca dulu lah Al-Quran biar suasananya tenang. Monggo Cak, niko Cak, Cak. Mic-nya. Ini kalau di luaran panggilnya Kiai Abdurrahim karena beliau juga punya punya santri, punya pondok pesantren ya, Kiai Abdurrahim atau Ustadz Abdurrahim. Tetapi kalau di jejaring seniman muslim dipanggil Cak Rohim. Beliau ini karena juga seniman di sini Cak Rohim aja. Monggo Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf nih, agak rabun dekat. Dibesarkan. Caranya fontnya titik gitu ya. Iya. Apa tak pinjemin tempatku yang sudah tak? Enggak apa-apa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghaawun. Langsung artinya, Cak. Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Kita sudah bangga ya bahwa nama di Al-Quran itu adalah seniman, penyair. Tapi kok diikuti orang yang sesat? Piye? Sebentar. Pelan-pelan dulu. Dan kita juga tahu bahwa hebatnya penyair ya, selain untuk nama itu ya. Nabi itu punya Masjid Nabawi. Itu mimbarnya ada dua. Yang satu mimbarnya untuk Nabi, untuk ceramah. Yang satu mimbar untuk siapa? Untuk penyair, Hasan bin Sabit itu. Ini kan luar biasa kan. Jadi sing siji untuk ceramah Nabi, yang satu untuk penyair. Tapi saya tidak tidak ngojok-ojoki teman-teman kok njur ning takmire kene kudu ana masjid ana loro sing siji nggih penyair, aku seniman tak enggak ya. Beliau itu Hasan bin Sabit itu dengan syairnya itu bisa merontokkan musuh-musuh Islam saat itu kan. Kalau Nabi menyatakan bahwa kata-katanya, susunan syairnya itu seperti anak panah yang menembus musuh dengan cepat itu, melebihi panahnya para pemanah yang sesungguhnya itu. Tetapi kok diikuti orang-orang sesat gitu. Yeah. Ngusik. Monggo diteruskan dulu aja, diteruskan. Alam tara annahum fi kulli wadi yahimun. Tidakkah engkau melihat bahwa mereka yang mengembara di setiap lembah? Ini malah unik lagi ya. Mereka itu para seniman penyair itu senangnya mengembara ke tiap-tiap lembah. Siapa yang suka ngelukis on the spot ini? Ngelukis ning di kan mengembara ke tiap lembah itu kan. Saya habis pameran tunggal yang kedua itu pameran on the spot itu. Saya ngelukis di berbagai tempat. Oh, Jojo kayak penyair ini kan. Itu berbahaya. Mungkin ada yang mau berkomentar dulu. Piye Mas? Dengan apa? Mas siapa kalah gitu? Mas Angga. Dengan penyebutan penyair atau seniman di Al-Quran dan dibuka seperti itu, kira-kira menurut Mas Angga gimana Mas?
Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau menurut saya sangat bangga ya, sangat bangga. Dikala pilihan profesi itu impian-impian para orang tua pada anaknya profesinya sampai ke jabatan-jabatan gitu, terus ternyata di Al-Quran kok yang mengejar jabatan nggak ada gitu. Nah, jadi bangga juga ya. Meskipun bahasanya kalau teman-teman ini kan cuman bahasanya pernah berkecimpung aja. Oh gitu. Iya. Enggak juga lah, banyak yang serius ya. Banyak yang serius. Tadi juga saya tanya sama teman ini, Mas, ono ra kira-kira bahasa atau istilah bekas musisi? Oh, bekas musisi ya. Atau tetap selamanya musisi gitu. Oke. Tapi ternyata selamanya musisi gitu. Selamanya musisi. Iya. Kalau disebut di dalam Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara itu satu berbangga, tapi juga takut. Oke. Iya. Kalau bangganya itu karena disebut. Yang kedua takutnya itu kalau jadi salah. Ya. Orang-orang sesat itu ya. Orang-orang sesat. Jadi melu dosane itu. Tapi belum selesai kok, belum selesai. Menarik ya. Kalau apakah musisi itu akan selamanya menjadi musisi? Nah, saya kebetulan menulis nun sewu Mas Sigit, buku estetika sama kaosnya sekalian, sama kaosnya. Nah, saya menulis buku estetika jalinan subjek, objek dan nilai. Alhamdulillah ini dipakai di berbagai perguruan tinggi untuk mengajar estetika. Nah, kalau ini kaos karya Khot nanti akan ditayangkan Pak Ruman. Nanti sekaligus ini untuk door prize lah ya. Door prize-nya orang model jawab opo nah. Nanti yang lebihan lah. Door prize-nya yang lebih santai. Oke. Matur nuwun. Alhamdulillah. Ada yang mau berkomentar yang lain enggak? Ini ngobrol lah ya, ngobrol. Kira-kira apa perasaan teman-teman ketika disebut nama seniman di Al-Qur'an? Satu lagi. Monggo, sinten yang mau berkomentar? Monggo. Monggo. Mas sinten namanya? Mas sinten? Mas Glopadi. Nggih, Mas Glopadi. Nggih. Oh, gini, boleh menyebutkan menyebutkan nama dan apa seni yang ditekuni atau pernah ditekuni. Monggo Mas. Monggo Mas. Kenalkan kula Fahdi atau biasa dipanggil Adi Gondrong. Kula piyambak sebenarnya sangat senang banget hadir di sini karena istilahnya seniman Islam ya, Islam Khot, juga penasaran dengan Khot. Kalau background saya dari berbagai saya mencicipi berbagai disiplin. Saya lebih akrab awalnya dengan dunia teater ya, kemudian belakangan saya akrab dengan Pak Sugeng. Pak Sugeng dengan seni rupanya, kemudian Pak Sugeng pun dengan spiritual atau agama, sehingga saya yang tadinya awal mulanya itu asik bebas dalam dunia yang saya pikir saya mencari jati diri, saya melihat Islam dari berbagai sudut pandang, aliran kepercayaan ataupun kebebasan ataupun ateis dan lain sebagainya. Kemudian saya kok selalu bertemu dengan teman-teman yang punya nur ilahi yang seolah mendorong saya. Dan sampai detik ini ujung perjalanannya adalah saya berada di sini bertemu dengan teman-teman sirupa. Alhamdulillah banget. Kemudian saya pun juga senang melukis. Alhamdulillah. Senang melukis. Boleh sambil orek-orek loh Mas. Boleh loh. Ini sudah saya siapkan cat air itu. Boleh. Oh langsung itu masih kosong. Cuma sebatas kekaguman. Saya melihat betapa berbagai disiplin ilmu art itu sangat menarik. Kemudian seni lukis itu hanyalah sebagai curahan kecintaan saya dari ekspresi kecintaan itu sendiri. Jadi bukan menjadi tujuan tapi hanya ekspresi. Yang mungkin apabila dibandingkan dengan teman-teman profesional mungkin belum ada apa-apanya. Seperti itu hanya sketsa-sketsa kecil. Tapi yang penting kan keimanannya. Itu kan keimanan dan ketika. Mas, kalau jenengan kan dari Mas Zul kan dari teater ya? Kira-kira kalau di sini ada teman teater profesional yang lain gitu, seneng nggak? Harusnya kalau lebih seneng dekat atau jauh? Jauh ke sana apa dekat di sini?
Dekat di sini harusnya ya. Iya, iya, Tinggal betul. kene, cahe Mas Setyo iki padha Apa, Mas, teater. siapa? Mosok teater karo teater ngado. Ya wis. Oke, Mas Setyo wis kono ngomong ora apa-apa. Iki sesama teater iki. Sesama teater. Gimana perasaan Mas Setyo? Kenalkan dulu bidangnya juga dengan apa seniman disebut sebagai nama Al-Qur'an ini. Monggo. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dalu, warahmatullahi wabarakatuh. saya pikir secara pribadi saya juga merasa pastinya seneng nggih, karena kemudian saya ketemu dengan kawan-kawan lama, ketemu dengan kawan-kawan baru. Alhamdulillah. Lalu berkaitan dengan apa yang tadi tentang yang disebutkan, justru terkadang di satu sisi seperti disampaikan di awal tadi juga ini hal yang bangga ya, bahwa kita bahkan di kitab suci kita sebagai acuan pedoman hidup kita, di situ kemudian bahwa tidak cuma tersirat tapi tersurat nggih, sepertinya seperti itu. Betul. Saya belum begitu mengulik banyak karena non sewu saya secara pendalaman ilmu agama juga masih belajar banyak. Nggih, Tetapi- sama. Bareng-bareng ya. Kita mau belajar bersama-sama. Nggih. Nggih. Tetapi kemudian justru ketika kita disebut itu ada sesuatu amanah mestinya di situ, bahwa beban atau tanggung jawab sebagai orang yang disebut itu pasti tinggi. Oke. Mungkin sekilas awal seperti itu. Lalu apalagi mungkin yang ini kesan pertama tentang penyebutan kesan tadi. pertama. Terus gini mas. Teater sendiri ya, teater ini. Oke. Kira-kira kalau tadi kan Hasan bin Sabit itu ya, Hasan bin Sabit pada masa Nabi itu kan bisa memperjuangkan Islam dengan puisi-puisinya. Bahkan oleh Nabi dikatakan bahwa kata-katanya itu bisa lebih cepat menembus seperti panah, lebih cepat dari panah yang menembus kan gitu kan. Betul. Kalau teater ada nggak kemungkinan ke arah sana sebagai salah satu media dakwah sebagaimana Hasan bin Sabit dengan syairnya? Saya ingat perkataan ayah saya waktu kecil bahwa ketika seseorang itu dikasih kesempatan, maka rubahlah dunia dengan amalmu. Wah, Kata biasa, ayah saya insya seperti itu, dan itu sangat terngiang sampai sekarang bahkan. Oke. Lalu artinya tidak hanya sebatas dalam konteks seniman tadi ataupun apa, tetapi mestinya kalau seniman mempunyai peran strategis, karena kemudian setiap orang itu mempunyai cita rasa yang cenderung untuk melihat sesuatu yang menarik, dan seniman itu punya potensi untuk mengulik yang di situ. Jadi ketika Mas Denny gambar di pantai Pandansari, kemudian Mas Radif mengiringi dengan ilustrasi, saya pikir orang yang berkunjung di situ dulu itu akan kemudian mempunyai interest dengan apa yang dilakukan setidaknya. Lalu kemudian konten yang disampaikan Mas Denny mungkin kalau dalam pengertian mengapa itu istilahnya merubah amal, saya pikir kemudian dengan materi hot, dengan materi yang lebih universal tentang humanisme, saya pikir itu salah satu dalam konteks Mas Denny merubah dunia dengan amal. Amin. Amal kesenimanan. Alhamdulillah, Masya Allah. Seperti Matur itu. nuwun sangat luar Terima biasa. kasih Matur nuwun. Mas Denny, Oke. Mas Radif. Oke, sebelum ke teman-teman yang lain, nanti kita ngobrol-ngobrol bareng lah ya. Sebelum membaca diteruskan Cak Rohim, Pak Aruman sudah siap? Pak Aruman? Hah? Malah bagi kopi ini ketuanya Khot ini. Baik, kalau belum siap diteruskan lagi. Mana mic-nya? Mic-nya. Oke. Ini ada 4 ayat ya. Yang 1, 2, 3 ini awal, nanti yang terakhir menariknya. Lanjut Pak Denny. Monggo. وأنهم يقولون ما لا يفعلون, dan bahwa mereka mengatakan apa yang mereka sendiri
tidak mengerjakannya. Wes, ini penyair-penyair pada masa Nabi itu juga memiliki peran yang sangat besar pada peperangan. Abdullah bin Rawahah misalnya, itu bisa menggerakkan pasukan dengan syair-syairnya, dengan karya seninya. Nah, tetapi di sini dikatakan bahwa mereka mengatakan apa yang tidak mereka lakukan ini. Kuali malah. Mereka mengatakan apa yang tidak mereka lakukan. Malah jadi diwal ya. Mereka melakukan apa yang tidak. Itu ora apa-apa malah yo. Ora apa-apa kan. Nglakoni sing ora diomong. Bismillah. Lah kan ora apa-apa. Nglakoni ngombe ora kondo. Aku ngombe kan ora apa-apa kan. Ora apa-apa nek kuwi kan. Itu. Luar biasa ini. Asik ini. Tapi ini belum, masih ada satu ayat lagi. Kalau menurut teman-teman gimana ini? Teman-teman, alhamdulillah kita punya seorang pendalang ya. Nggih, biasa ya. Nggih. Teman-teman di sini ada yang senang membuat syair atau puisi atau sastra, prosa, puisi, syair atau sejenisnya ada nggak? Atau apalah? Ada? Mas Momon mana? Yang di dunia sastra atau musik yang suka membuat syairnya? Musik yang ada syairnya. Wah, ayo sing gawe iki ya Mas Sigit iki. Mas Sigit ini yang iki sastrawan ya. Dulu adalah seorang penulis bahkan sampai sekarang. Jenengan kan yang ini kan banyak kan seniman ya, pelukis, perupa, musisi. Nah, yang ini secara spesifik adalah penyair loh, Mas. Penyair. Apa komentar Mas Sigit tentang penyair yang disebut di dalam Al-Qur'an, Mas? Apa Mas, komentarin jenengan Mas? Iya, ajak selalu kewalik. Iki malah contoh langsung gitu. Teman-teman yang baru datang, silahkan ambil minum kopi sama mendut sama kacang. Terus duduk, ini masih ada beberapa kursi di sini yang masih berdiri, kasihan kehujanan. Monggo kenalke dulu Mas sinten Mas, monggo Mas. Inara. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah rekan-rekan. Senang sekali ini saya malam ini bisa kumpul bersama teman-teman. Oke. Ban wingi ora oleh kumpul, saiki gek seneng kumpul. Monggo Mas Sigit. Apa Mas? Komentar Mas Sigit, Mas. Yang mana? Oh iya. Mengapa jenengan kan sastrawan ya? Sastrawan disebut sebagai nama surat Al-Qur'an. Apa perasaan Mas Sigit? Iya, kalau sastrawan bukan, Pak. Cuman seneng nulis aja. Seneng nulis ya wes. Gini. Iya. Yang menyebut seniman itu memang masyarakat. Yang menyebut seniman itu masyarakat. Kalau sarjana seni, SSN atau Magister Seni MSN itu yang menyebut adalah akademisi. Teman-teman bayar, teman-teman membuat tugas mesti jadi sarjana seni. Tetapi kalau seniman yang menyebut masyarakat, sarjana seni belum tentu jadi seniman. Bukan sarjana seni bisa menjadi seniman asalkan apa? Intens mengerjakan karya seni. Nah, kalau toh tidak mau disebut seniman atau bukan, itu ya terserah masyarakat kan gitu kan. Monggo. Apa komentar jenengan? Kalau dalam proses kreatif yang pernah saya alami gitu, dari berbagai pengalaman menulis gitu Pak ya. Ya menulis itu kan bisa dari banyak aspek gitu. Misalnya ada orang menyebut, oh iki puisi pamflet gitu kan. Oh ini puisi potret, oh ini puisi lukisan, oh ini puisi apa. Ada juga yang memang dia betul-betul ini
puisi kontemplasi gitu. Yang itu berangkat dari laku spiritualnya gitu ya. Saya menemukan ya sesuatu yang menarik ketika waktu itu Pak Denny sempat bilang, yang ini menurutku juga aku pengen tahu nih di yang mendasari gitu. Kan ada hashtag seniman tanpa iman cuman sen. Iya kan? Sen nunggu jawaban itu nanti, Pak. Oke, iya benar kan. Seniman tanpa iman yo sen kan sen. Lane sen tanpa S jadinya apa? N tanpa N jadinya apa? E. Jadinya malahan. nanti maestro kita tetap kita beri waktu untuk bicara ini, Pak Saiful, ada Pak Tindo dan sebagainya itu, Mas Budi nantilah ya. Sekarang Pak Ruman sudah siap burung kayak kopi sudah. Kita kenal ke dulu apa itu Mas Pak Ruman. Cek. Tapi ketutupan iki. Ya enggak apa-apa. Yang penting kedengaran suaranya. Speaker iki lho. Ya. Speakernya iso ora dipindah? Enggak usah. Ora usah. Yang penting kan dengar suara toh. Bar tuku anyar ya Mas dipindah ya. Ya wis, terserah wis. Monggo. Nggih, matur nuwun Pak Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan sekalian. Mungkin sebagian saya belum kenal ya, tapi saya bahagia sekali panjenengan semuanya bisa menyempatkan hadir di forum yang cukup menggembirakan ini, meskipun terpaksa harus bersabar ya, empet-empetan karena tadinya kita sudah setting di halaman sini, ternyata ada hujan yang mengiringi ya. Kita nikmati aja sambil empet-empetan. Sedikit saya pengen mengenalkan jejaring seniman Muslim Khot ya. Kenapa? Karena acara ini diinisiasi dan digagas oleh rekan-rekan sekalian yang tergabung di dalam jejaring seniman Khot. Rekan-rekan sekalian, boleh sedikit saya kenalkan ya. Jejaring seniman Muslim Khot itu berdiri tanggal 4 Februari 2016. Jadi belum lama ya, sekitar 5 tahunan ya. Sekitar 5 tahunan kita eksis di dunia seni dan budaya, di dunia wacana, di dunia kajian seni. Nah, khusus untuk malam ini kita mencoba untuk membuat ruang dalam dalam komunitas atau dalam forum ngajeni. Nah, seperti di undangan dan seperti di background ya. Di backdrop di sana ada kata-kata ngajeni. Ngajeni itu diusulkan oleh Pak Denny ini, ngajeni ini ya, ngaji seni. Nah, namanya juga ngaji seni, maka kemudian topik-topik yang akan kita bahas adalah ya seputar seni dan budaya. Dan tentunya akan ditinjau dari dari sudut pandang Islam gitu ya. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita khusus mengangkat tema seni sebagai bunga peradaban. Seni sebagai bunga peradaban itu kayak apa? Nah, mari kita obrolkan dengan santai pada malam hari ini, gitu ya. Namun sebelumnya saya akan melanjutkan memperkenalkan Khot bagi yang belum kenal gitu ya. Komunitas ini terbentuk dalam suasana yang cukup unik gitu ya. Jadi ketika Pak Denny sebagai sosok pengkaji seni, termasuk akademisi seni di Institusi Indonesia Yogyakarta, beliau mencoba untuk menganalisa dan memetakan seni. Ternyata hasil temuan beliau bahwa seni Islam hari ini hanya ada di pinggiran. Betul ya Pak Denny ya? Justru seni Islam itu terutama di barometer seni di Yogyakarta, seni Islam itu pinggiran. Ya, kita nggak mendominasi sebuah seni yang besar di Jogja ini. Kita hanya berada di tepian.
Apa penyebabnya? Nah, ini nanti akan unik dan menarik sekali kalau dibahas lebih lanjut ya. Sebagai tema tadi itu ya, seni sebagai bunga peradaban. Kenapa yang tadinya Islam dipresentasikan oleh Pak Denny sebagai sesuatu yang besar, menyejarah, tapi seninya kok sekarang tiba-tiba ada di pinggiran. Ada apa? Nah, gitu ya. Nah, oleh karena itulah kemudian kita mencoba untuk berjejaring. Jadi khot ini sudah ada di beberapa kota, bahkan ada di luar negeri gitu ya. Kita mencoba berjejaring sampai ke luar negeri. Meskipun intensitasnya kurang begitu aktif dengan luar negeri. Tapi secara kegiatan baik offline maupun online, yang offline kita online kan itu alhamdulillah cukup masif. Jadi rekan-rekan sekalian yang hadir di sini saya undang untuk bisa jelasnya khot itu kayak apa, kegiatannya kayak apa, bisa melihat di ini ya. Entah mana tadi. Nah, ini. Jadi kita aktif di Instagram khot ya, di Instagram khot, terus di Facebook khot dan di channel YouTube-nya khot. Ya, di sanalah teman-teman bisa melihat secara keseluruhan khot itu kayak apa dan kegiatannya seperti apa gitu ya. Nah, ini adalah dokumentasi yang penting ya. Dokumentasi yang penting karena pasca pembentukan ya, dulu kita bentuk di rumahnya Bung Bakul. Mana Bung Bakul? Nah, ini Agus Bakul. Di rumahnya seniman kaligrafer internasional Bung Bakul, kita ngumpul-ngumpul di sana. Kemudian kita sepakati kita membuat jejaring dan kemudian loncengnya di sini. Nah, ini. Ini dihadiri oleh almarhum Ustadz Hari Mukti. Ya, beliau kita dapuk sebagai penasehatnya dan beliau bersedia mendampingi kita dan cukup aktif beliau mendampingi kita di bidang seni gitu ya, di tengah kesibukan beliau sebagai dai gitu ya. Nah, ini kenangan yang berharga kita bersama Ustadz Hari Mukti waktu itu didampingi. Oke, saya lanjut. Ini penting. Jadi dalam berkesenian seniman Muslim khot, jejaring seniman Muslim khot itu harus sepakat ini ya. Dalam berkarya itu harus mengikuti parameter yang sudah ditentukan. Jadi parameternya apa itu yang harus bisa menjadi landasan berkarya. Jadi baik itu sastrawan dalam membuat syair-syair ataupun seni rupa yang membuat karya seni rupa atau di bidang seni pertunjukan misalnya, semuanya mengacu pada 3 parameter ini. Apa 3 parameter itu? Pertama, seni yang digagas oleh khot atau jejaring seniman Muslim khot itu harus sesuai dengan hukum syara. Ya, harus syar'i karyanya. Kalau nggak syar'i tertolak gitu ya, nggak bisa masuk gitu ya. Terus yang kedua, itu harus ada nilai dakwah, ya, harus ada nilai syiar terhadap Islam gitu ya. Terus yang ketiga adalah artistik, ya, harus ada nilai seninya. Nah, 3 parameter inilah yang kita jadikan alat ukur karya seniman khot itu bisa layak masuk ke jejaring seniman Muslim khot atau tidak. Nah, dengan parameter ini harapan kami rekan-rekan sekalian yang hadir ini itu bisa ikut guyub ya, nimbrung berkarya bersama kami. Untuk apa? Yaitu tadi, untuk menyongsong bangkitnya peradaban Islam. Begitu. Nah, ini nanti lebih menarik akan kita diskusikan dengan dipandu Pak Denny ya. Begitu? Landasannya adalah ini gitu ya, bahwa muara dari semua yang kita lakukan itu harus ada orientasinya ibadah gitu ya. Sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Nah, bagaimana agar seni ini ada nilai ibadah? Ya, mari kita diskusikan lagi gitu ya. Tapi di dalam seniman Muslim khot ini sudah kita selesaikan gitu ya. Bahkan kita juga didampingi oleh pengasuh-pengasuh yang kita pilih yang memang beliau itu memang pakar di bidang fikih gitu ya. Misalnya Kiai Haji Sidik Al-Jawi gitu ya, Profesor Fahmi Amhar, terus ada juga pakar seni rupa juga pakar branding Pak Andika itu juga menjadi pembina kita, termasuk di jejaring seniman Muslim khot juga ada yang ahli di bidang itu gitu ya. Nah, seperti apa kegiatannya? Mungkin sedikit saya cuplikan ya. Ini tadi dibuat oleh Pak Denny. Meskipun kurang mewakili ya, karena dengan berjalannya 5 tahun lah ya. 5 tahun ini kita dokumentasinya sudah banyak sekali. Entah itu kolaborasi gitu ya. Kita melukis bersama di panggung
event gitu, atau art trip gitu ya, atau pameran ya, exhibition juga kita banyak melakukan itu. Mas Rusdi bisa disiapkan audio untuk film ya. Oke. Ini adalah performance. Ini kolaborasi dengan Hijrah Fest ya, lukis di panggung dan kemudian langsung kita lelang ya. Karyanya kalau nggak salah waktu itu dikoleksi oleh Claudia Sintabela. Kalau ini di Muslim United di Masjid Gede. Kalau ini di Jogokaryan. Ini laku 100 juta ini ya, di koleksi pengusaha dari Tulungagung. Ini Ustadz Abdul Somad. Uniknya kita ngelukis dengan materinya Ustadz Abdul Somad itu sama. Jadi kita ngelukis tema lukisan dengan tema ceramah beliau sama. Padahal kita nggak janjian gitu ya. Nah, ini menariknya. Rekan-rekan yang hadir di sini pernah menyaksikan Muslim United yang di Masjid Gede Kauman? Belum ya? Dengan ini kita akan menyerahkan. Nah, kebetulan hasil lelang tadi itu yang lukis di panggung kita sumbangkan ke Palestina. Nah, ini perwakilannya. Seniman yang membuat kemarin lukisan ketika Ustadz Abdul Somad hadir di tengah kita. Dan hasil lelangnya total senilai 100 juta rupiah. Insya Allah akan kita serahkan kepada Syekh Mahmud Al-Khar mewakili saudara-saudara kita di Palestina. Ini pameran di Rumah Warna Ring Road Utara. Kita juga membuat art trip ya. Ini di pantai ya. Kita membuat karya seni dari pasir. Ini pameran tadi di Rumah Warna. Ini kita ngelukis di Monas 212. Lukisannya cukup besar ini, 4 meter kali berapa? 3 meter ya. Habis itu kita mencoba untuk membuat galeri ya. Galeri kita ada di Bantul dekat Masjid Jami Bantul ya, ke barat. Nah, di daerah situ. Jadi saya mengundang rekan-rekan sekalian terutama perupa. Nanti sekali-kali kita pameran bareng di sana. Atau nanti acara seperti ini rekan-rekan kita undang di sana ya. Jadi galeri ini terbuka untuk para perupa sekalian dengan syarat 3 parameter tadi. Kalau 3 parameter tadi lulus bisa gitu ya pameran di sini. Oke, itu mungkin Pak Denny sekilas perkenalan dari God. Untuk selengkapnya rekan-rekan sekalian saya undang untuk melihat di akunnya ini Hot Art ya, di Facebook, Instagram maupun di YouTube. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Denny. Matur nuwun sangat Pak Arman, alhamdulillahirabbil alamin. Tadi disebutkan Pak Arman bahwa dan seperti yang ditulis di undangan bahwa seni itu adalah bunga peradaban. Jadi karya seni itu terkait erat dengan peradaban atau dengan ideologi yang ada. Nah, ini kita punya seseorang yang mahir menyampaikan hal ini. Kalau di dunia Instagram atau Facebook, terutama Instagram, biasa disebut dengan Ustadz Doni Riu. Sudah puluhan ribu followernya. Tetapi karena Ustadz Doni Riu ini adalah adik kandung saya sendiri, maka saya manggilnya Wayan. Karena Doni Riwayanto, Wayan kan gitu aja. Ngadine kok adine dhewe. Mosok ustadatan ya. Wayan ngono ya, Wayan. Nah,
beliau ini, DE. DE. Itu dulu S1-nya seni musik. S2-nya juga musik juga di ISI Yogyakarta, S1 S2-nya. Nah, untuk itu sebelum menerangkan seni adalah bunga peradaban, harap menyampaikan kata-katanya awal itu dengan gitar. Ngejam dulu. Ayo Yan, gitar terus kalau menyampaikan mengapa kok seni adalah bunga peradaban. Terus ngumpul sini ngobrolin tentang itu. Dibantu Mas Radim kayak mic-nya ya, minta tolong. Nggak apa-apa ya, toto-toto karena ini bukan panggung yang niatan dari awal ya. Tapi kita coba perhatikan, toto-toto itu juga bisa menjadi bagian dari performance. Dan itu bisa membangkitkan pengalaman atau pengalaman estetis. Apa itu? Nanti semoga ada yang dapat buku estetika saya sebagai door prize. Door prize-nya apa saja Pak Ruman? Ini ada kaos, saya bawa 2 kaos. Ada buku estetika, apalagi Pak Ruman, door prize-nya. Sambil nunggu itu ya, ada kopi juga ya. Ini kaos Bahtera Umat, ini aslinya lukisannya dibuat di panggung Muslim United. Sekarang sambil wayan, oh sudah siap? Kalau belum siap saya kasih door prize dulu. Sekarang gini, yang ngasih door prize tadi yang berbicara pertama siapa? Mas itu Mas Angga nggih. Tadi ya yang pertama ya. Nah, sekarang Mas Angga tolong door prize kaos ini diberikan kepada siapa terserah. Gitu. Bukan yang ngomong tapi jenengan ngasihkan ke siapa. Monggo Mas Angga, kaos ini dikasihkan ke siapa? Yes. Kaos Bahtera Umat XL, lukisan khot, jejaring seniman Muslim khot saat di Muslim United. Maka tulisannya ada Muslim United dan khotnya. Monggo dikasihkan siapa? Terserah jenengan. Oh ya. Alhamdulillah ini karena ini sudah ada, saya tahu mau tak kasih ke siapa. Alasannya sederhana. Pertama kali yang ngajak saya. Oh, Masya Allah, yaitu Nek Mas Radim baru oleh, sing gawe Mas Radim macam lagi. Yang bikin kaos Mas Radim ini. Saya mau kasih, nggak tahu udah punya apa belum, pokoknya mau tak kasih. Kalau nanti udah punya berarti dia wajib memberikan. Ya betul. Saya mau ngasih ini ke kawan selama saya, yang berdiri di sudut gelap sana, yaitu Bro Iwan. Mas Iwan. Mas Ewan, mau dikasihkan atau diterima Mas Ewan dari Mas Angga ini? Dari Mas Angga, jangan dikasih kaos Bahtera Umat, mau dikasihkan atau di ini door prize Mas Angga yang punya hak untuk memberikan. Oh, Masya Allah. Jenengan juga boleh ngasihkan ke siapa? Oke. Terserah, mau diterima juga boleh. Terima. Foto sih. Bung Ewan ini adalah seni patung. Mas Budi iki patung Mas. Ini sing patung ana Pak Paikul Bung Ewan. Jurusan berhala. Ya, saya kenal pertama Bro Iwan ini seniman berhala. Alhamdulillah sudah tobat. Alhamdulillah. Enggak. Ini saya berikan kepada Bro Iwan karena sebenarnya kamu lama tapi untuk mengajak saya di komunitas seniman khot ini itu dia sebulan yang lalu. Terus di Jepara. Masya Allah, alhamdulillah. Lalu ya sekarang berlanjut di Yogyakarta. Alhamdulillah. Dan senang sekali. Tadinya kita horek-horek di panggung,
Alhamdulillah. Sekarang horeg-horeg di dakwah. Alhamdulillah. Di dakwah. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Kalau kita dulu ada logo itu, kalau logo tangan itu jari itu pasti 2 jari. Kalau di panggung itu selalu. Oh gitu. Sekarang 1. Kalau dulu katanya satanik gitu. Terus sekarang 1. Masya Allah. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Nah ini saya berikan ke Bro Iwan, monggo. Saya tahu sekali bahwa beliau pasti senior di sini. Oke. Monggo. Boleh diterima, tapi diterima. Boleh juga dikasihkan yang lain atau dikasihkan yang mengasihkan juga boleh. Oke, tapi diterima dulu. Dikasihkan yang mengasihkan juga boleh. Oke. Boleh. Iman, thank you sekali, terima kasih sekali. Syukron alhamdulillah. Oke. Anak syukron. Alhamdulillah, masya Allah, alhamdulillah. Baik, jazakallahu khairan katsiran atas kaos Bahtera Umat. Ini saya tahu senimannya siapa. Mas Radit dengan desain dari ya. Terima kasih sekali Bro Angga, semoga panjenengan ini selalu istiqomah, selalu istiqomah dalam berjuang dalam Islam ini dan menegakkan Islam bersama-sama para asatid semua. Amin. Tetap metal. Tetap metal. Dulu memang ini satu band sama saya juga nggak menyangka dulu ketemu juga di band Demolis. Sekarang masih eksis bandnya, cuman saya sudah keluar. Karena apa ya, skillnya kurang ini. Nah ini bertahun-tahun saya ketemu sama Mas Angga ini. Berapa tahun ya Mas? Terakhir itu di Jogja Bribek berapa ya? 2000-an itu 2000 berapa ya itu? Ya sekitar 2013. Baik, ini saya terima gift-nya ini. Tapi karena ukurannya XL nanti jadi kayak kemulan saya. Walaupun saya gendut ya. Perut mungkin dapat perutnya, tapi kalau bajunya agak kebesaran. Ini saya kasihkan kepada tamu tapi dengan pertanyaan begini. Tolong sebutkan 3 perimeter untuk menjadi seniman bergabung di Hot ini. Monggo, siapa yang mau menjawab? Silakan. Ada kaos dengan sablonan yang bagus. Ini legend sebenarnya dulu bersertifikat. Sekarang bebas ini, siapapun boleh. Monggo silakan. Monggo. Siapa tuh keberuntungan Anda? Ini, Pak. Oh iya. Pak. Pertanyaannya. 3 perimeter dari seniman Hot untuk menjadi satu sesuai syariah. Oh iya, betul. Yang kedua ada nilai dakwahnya. Iya, betul. Yang ketiga artistik. Betul. Allahu Akbar. Allah. Nah, ini saya serahkan pada jenengan Pak. Terima Semoga kasih. menjadi barokah. Amin. Oh, foto lagi. Oke, teman-teman mohon maaf, ini habis ini kita mendengarkan Wayan Doni Rio, tapi ada tokoh penting di antara kita. Sayang waktunya sangat pendek. Beliau sangat menguasai tentang dunia peradaban. 1, 2 atau 3 paragraf dulu dari Pak Yoyo Tindyo. Monggo Pak Yoyo, di mana Pak Yoyo? Pak Yoyo masih ada? Pak Yoyo mana Pak Yoyo? Pak Yoyo sebelum pulang sebentar, jangan memberikan sesuatu lah, paling enggak terkait dengan dunia seni. Ini 3 paragraf sebelum pulang, karena beliau ini adalah sesepuh dan punya banyak sekali santri di Panotogomo. Monggo Pak Yoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pertama matur nuwun kepada rekan-rekan Hot, pada Bapak dan Ibu yang hadir di sini. Perkenalkan, nama saya Yoyo Tindyo Prasetyo. Saya tidak spesifik sebagai seniman ya, karena dalam profesi sehari-hari saya bukan bergelut di bidang seni, tapi di bidang teknik ya. Saya dari teknik elektro, ngajarnya teknik elektro, S1-nya teknik elektro, S2-nya teknik mesin. Jadi hampir tidak bersentuhan dengan seni. Cuman saya memang meminati seni, terutama meminati terkait dengan pendidikan anak-anak untuk seni. Tadi ada satu persoalan yang kemudian ini, mohon maaf saya karena sudah seusia gini tuh, kalau sudah malam ini udah nggak kuat, ini sudah harus pulang ini, mohon maaf ini. Jadi beberapa yang ingin saya bagi sharing ya dalam forum ini ya. Jadi kan Mas Denny menyampaikan seni Islam itu dalam posisi sekarang dalam posisi yang
margin ya, di pinggir gitu ya. Itu karena beberapa hal ya yang saya bisa lihat itu. Pertama memang jumlah seniman muslimnya itu juga tidak banyak. Itu awalnya itu dulu tidak jumlah yang sangat masif gitu ya. Ini berbeda dengan tadi ketika dibaca surat tadi ya. Itu kan orang Mekah itu kan hampir semuanya penyair ketika itu. Hampir semuanya seniman. Jadi seniman itu bukan sesuatu yang parsial dalam kehidupan, tapi sesuatu yang integral dalam kehidupan mereka. Dan saya termasuk pengikut pola pikir ini ya. Pola pikir ini kan dipopulerkan di masa modern kan oleh Pablo Picasso ya. Kalau bapak yang seniman, yang seni lukis mesti tahu Pablo Picasso itu kan dia mengatakan dalam bahasa Perancis itu dia mengatakan semua anak-anak adalah seniman. Gitu. Every children is artist ya. Bahasa Arabnya bahasa Perancisnya nggak tahu kayak apa ya. Tapi dia benar bahwa semua orang itu memang seniman karena memang seni itu kan sebenarnya proyeksi keindahan yang awalnya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bapak-bapak yang bergelut di bidang seni itu kan lalu memproyeksikan dalam karya kan gitu kan. Tapi sumber keindahan itu kan ada pada ciptaan Allah yang asli. Jadi itu cuma masalahnya kata Pablo Picasso itu dia mengatakan bahwa tidak semua anak itu tahu jalan menuju ke sana gitu. Tidak semua anak tahu jalan ke sana. Kalau bapak-bapak berarti adalah person-person yang kebetulan mendapatkan jalur ke sana, tahu ada gurunya mungkin, ada kesempatannya, ada pamerannya mungkin, tapi banyak anak tuh nggak sampai ke sana. Kalau saya termasuk yang itu gitu. Ketika kecil saya juga suka seni yang saya suka itu adalah seni peran ya. Dari bapak siapa ya, seni peran tuh saya sangat menyukai sekali waktu itu. Cuman masalahnya nggak ketemu guru itu gitu loh. Ketemunya guru matematika terus, sehingga akhirnya yang saya geluti ya matematika itu terus sampai usia saya sekarang gitu. Karya-karya saya semuanya kalau buku bukan buku seni, saya nggak punya bukunya, buku matematika yang saya buat gitu. Karena nggak ada yang membimbing gitu loh. Jadi kalau misalnya bapak-bapak ini punya impian ya peradaban, punya impian membuat seni Islam itu menjadi mainstream gitu ya. Itu memang yang pertama tidak membuatnya menjadi parsial gitu ya. Yang kedua memang harus segera punya murid gitu, segera punya kader ya. Kalau bapak-bapak ini adalah maestro, maka siapa murid-murid bapak-bapak itu gitu. Tidak hanya berkarya dalam arti artefak ya, dalam artefaknya, tapi juga kemudian ini mau diteruskan siapa gitu loh. Nah, kalau bapak-bapak memberi jalan kepada banyak anak-anak kecil, kalau saya yakin setiap anak kecil itu adalah seniman, cuman dia nggak tahu jalannya. Ya kalau kita mau mengkritisi pendidikan Indonesia ya, kebanyakan anak-anak itu lalu di-pressure, ya biasanya di pendidikan dasar, menengah itu kan yang paling difavoritkan oleh sekolah itu kan matematika kan. Nah, seni itu kan nomor berapa coba, ya kan? Sering nggak diurusi gitu ya, sering. Kalau ketika saya dulu pengen berseni peran tuh ya nggak ada jalan, akhirnya ya sudahlah matematika gitu loh. Nah, itu menurut saya yang kemudian menjadi tantangan ya bagi bapak-bapak untuk kemudian bisa membuat seni Islam itu menjadi mainstream gitu. Gitu Pak Denny. Oke, terima kasih banyak, alhamdulillah. Sebenarnya satu lagi apa ya tadi lupa saya. Nanti boleh tambah ya. Nah sekarang sekarang kita masuk ke inti persoalan dari apa itu yang ada di undangan, yaitu seni sebagai bunga peradaban yang akan dibawakan oleh seniman yang biasa menggeluti persoalan-persoalan estetika dan peradaban, yaitu Doni Rieu atau Wayan atau Ustadz Doni Rieu. Monggo dimulai ini. Seorang musisi, Doni Rieu itu pernah nulis buku judulnya Mainkan Lead Gitarmu, terbitan Gramedia, ada 3 buku. Oke.
Bismillah. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jujur aja udah lama banget nggak gitar. Tangannya keceletot-celetot. Tapi yang penting seneng. Itu aja. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, kita tentu bahagia sekali bisa berkumpul. Kemudian Khot mengundang teman-teman direspon dengan sangat baik. Ini sebagai pembuka ya, sebagai forum pertama, semoga bisa berlanjut. Nah, di forum pertama ini di undangan itu ditulis seni bunga peradaban gitu ya, seni bunga peradaban. Baik, kalau kita lihat sejarah perkembangan seni di Indonesia saja ya. Kita tahu pertama muncul gerakan apa? Setelah Raden Saleh terus muncul apa? Muncul Moi Indi. Setelah itu apa? Ada Persagi. Kemudian ada apa? Pernah ada Lekra. Lekra dijawab dengan Mani Kebu dan lain sebagainya. Terus. Kalau kita lihat, apakah gerakan-gerakan seni ini sifatnya tersendiri? Tentu tidak. Setiap gerakan seni itu ada semacam inti kebudayaannya, core kebudayaannya. Moi Indi yang kita tahu sebagai bentuk dari promosi Hindia Belanda, kerajaan Belanda, dodolan lah caranya, dodolan Hindia Belanda, Nusantara ke orang-orang Eropa. Kemudian dijawab sama Persagi. Di Persagi itu tentu ada hal yang ingin disampaikan kan, disampaikan sama Sujoyono. Teman-teman tentu pas zaman belajar sejarah seni tentu tahu. Nah, persoalannya kenapa kemudian ada gerakan Persagi ini yang mengkonter Moi Indi? Tentu ini bukan sekedar main-main, ada misi tertentu yang dibawa oleh Persagi. Kemudian berkembang lagi. Lekra juga ada pesan-pesan yang disampaikan. Kenapa Lekra itu terus tidak mulus-mulus saja, kemudian ada yang mengkonter Mani Kebu juga lah gitu. Nah, ternyata memang seni itu memang bukan akar dari peradaban. Seni itu bunganya peradaban. Nah, peradabannya apa? Peradabannya itu sifatnya itu kadang-kadang nggak terlihat. Sifatnya itu berupa ide yang kemudian ada metodologi untuk mewujudkannya, kemudian menjadi ideologi. Nah, ideologi inilah yang kemudian membentuk masyarakat. Kemudian masyarakat ini diantaranya ada seniman, kemudian senimannya terbentuk oleh ide-ide tadi. Persoalannya begini, seringkali kita sebagian besar umat ini tidak sadar dengan ideologi yang berkembang itu. Kemudian kita seringkali manut grubyuk, mengikuti ide-ide yang berkembang di masyarakat tanpa mengkritisi benar dan salahnya. Kemudian kita sebagai seniman mengikuti ide yang itu tanpa mempertanyakan ide ini sadonge bener apa kleru gitu. Misalnya ketika zaman menjelang 65 ketika muncul Lekra. Saya yakin para seniman-seniman Lekra itu tidak sepenuhnya paham ideologi Marxis. Oh, ini saya yakin. Begitu juga ketika kemudian Lekra dijawab dengan Mani Kebu yang kemudian mengajak agar seni ini tidak tidak mengabdikan diri kepada politik. Kemudian membawa seni iki kanggo seni wae. Kemudian kita seolah-olah menerimanya sebagai sesuatu yang netral. Seni itu harus dipisah dengan politik. Tetapi tidak cuma itu ide mereka. Seni itu harus dipisah dengan etika. Akhirnya kan gitu. Seni itu harus dipisah dengan agama dan lain sebagainya. Terus. Akhirnya apa? Seni untuk seni itu sebenarnya. Jadi ide seni untuk seni itu bukan ide yang tersendiri. Ada asal muasalnya. Nah, dan ide yang sedang kita bahas tadi, seni untuk seni, yang sebenarnya adalah bunga dari ide sekuler. Sekuler itu memisahkan antara satu dengan yang lain. Biasanya memisahkan antara agama
dengan kehidupan secara publik. Agama itu boleh, tapi ya gur salat, zakat, puasa, nek wong Kristen ya ning gereja gitu. Tapi urusan dagang wis ora usah nggawa-nggawa agama. Apalagi urusan seni rasa nggawa-nggawa agama itu. Nah, seolah-olah kita melihat itu sebagai sesuatu yang netral. Tetapi ternyata tidak. Ternyata itu bukan sesuatu yang netral karena tidak ada ide yang sifatnya netral. Ide itu pasti menancap atau berdiri di atas sebuah akidah, dan akidah itu nanti yang bisa kita bongkar mana yang benar, mana yang salah. Dan kemudian begitu juga kalau kita terlahir sebagai seorang muslim di mana Islam juga memiliki akidah, juga nanti akidah ini memancarkan peraturan-peraturan di atasnya, kemudian juga pernah menjadi sebuah peradaban yang besar, dan tentu saja sebagai peradaban yang besar ada bunga-bunga seninya. Maka di peradaban-peradaban Islam panjenengan akan menemukan seni-seni dari peradaban Islam ketika peradaban Islam berada pada puncaknya. Kalau jenengan hari ini yang teman-teman musik hari ini menemukan tangga nada do re mi fa sol la si do, itu jangan dipikir tidak muncul dari peradaban Islam. Kitabnya namanya Al Musika Al Kabir dari Ibnu Sina. Nah, banyak sekali yang lain. Kemudian seni berkembangnya seni kaligrafi, berkembangnya seni ornamen-ornamen ketika puncak peradaban Islam. Nah, ternyata Islam sendiri juga ada sebuah idenya, ada idenya, akidahnya. Kalau di dalam bahasa Islam ada akidahnya, kemudian ada aturan-aturannya yang kita pahami sebagai syariah tadi yang disampaikan Pak Aruman, kemudian diikuti oleh manusia, kemudian menjadi peradaban, kemudian ketika peradaban besar itu ada bunga-bunga berupa seninya. Dan hari ini ketika Islam tidak sedang berada pada posisi superpower, ya, dulu sempat menjadi superpower. Nah, sekarang superpowernya apa? Superpowernya Amerika ya. Cina ngeliat-ngeliat gitu, meh menyaingi, ya hampir-hampir. Nah, ideologinya apa? Amerika ideologinya sekuler. Nah, tentu saja seni yang dikembangkan sekuler. Nah, sebagai superpower dia mewarnai seluruh dunia, termasuk mewarnai kita. Termasuk mewarnai kesenian kita, termasuk mewarnai ide kita, termasuk mewarnai bagaimana cara kita berkesenian. Nah, semoga dengan diskusi ini bisa brainstorm kita agar ternyata apa yang saya yakini ini, ide seni yang saya yakini ini bukan sesuatu yang natural, tetapi adalah sebuah bentukan dari peradaban-peradaban tertentu. Tentu saja tidak akan selesai kita bahas saat ini, dan akan lebih jauh mungkin dalam beberapa pertemuan. Selain ini saya punya forum di sini juga setiap Rabu itu membahas peradabannya, perkembangan peradaban. Lah khusus yang ini itu peradaban dan seninya. Nah gitu. Oke. Saya pikir itu saya gini, ke sebentar ya. Mas Denny. Kira-kira teman-teman ada nggak pertanyaan terkait seni bunga peradaban yang baru saja disampaikan oleh Bung Doni Riu? Kira-kira gimana? Ada pertanyaan, monggo. Ya, silakan. Mas Bintara minta tolong mic-nya. Mic-nya. Monggo Mas Bintara. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Bintara. Sebenarnya saya tidak ingin bertanya ya. Saya hanya ingin menyampaikan pendapat saya. Pertama terkait tadi ya, yang tentang Asy'ara tadi ya. Saya kebetulan tadi tidak ditanya, tapi saya ingin menyampaikan ya. Ketika mendengar Asy'ara ya disebut kata penyair di dalam Quran, sebenarnya pertama kali ya saya senang ya. Sekaligus juga susah ataupun takut. Ya, senangnya karena disebut, kemudian susah dan takutnya itu kalau ternyata saya ini sebagai orang yang juga menyenangi dengan sastra ya, itu ternyata justru berada di ayat 226 tadi ya, Asy'ara 226. Wa innahum yaquluna ma la yaf'alun ya. Mereka mengatakan apa-apa yang tidak mereka perbuat. Artinya
Asy'ariyah ini memiliki sebuah personifikasi atau penggambaran dari Quran bahwa jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mengatakan ya tetapi tidak mengerjakan ya. Sama persis seperti di As-Saff ya, ayat 2 dan 3 ya. Mengatakan, bunyinya nyaring ya, mengatakan hal-hal yang menyenangkan telinga tetapi kita tidak mengatakan, tidak menyampaikan, tidak melaksanakan ya. Atau dengan kata lain, saya takut kalau setiap hari saya sholat ya, saya rukuk dan sujud, tetapi yang saya tunduk patuhi, yang saya rukuk sujud itu bukan hukum Allah ya, tetapi hukumnya togut, hukumnya selain Allah ya. Itu yang saya takuti ya. Jangan-jangan ya sehabis sholat yang waktunya tidak lama ya, mungkin 20 menit ya dengan berdoa, selepas dari itu hukum Allah yang saya, hukum selain Allah yang saya abdi gitu. Betul. Bukan syariat Allah. Itu yang paling saya takutkan, sehingga saya menjadi penyair yang ayat 226 tadi ya. Kemudian saya tergelitik dengan ngajeni nih ya, ngaji seni ya. Saya sangat seneng ya, meskipun saya belum tahu ya makna filosofis dari ngajeni ini apa, tetapi saya secara intuitif ya, intuisi saya ini mengaitkan dengan apa yang disampaikan Ustadz tadi ya, bahwa hari ini kenapa Islam yang harusnya seni ya, seni Islam tuh harusnya tadinya tinggi ya, dari peradaban yang sangat tinggi, kenapa hari ini mohon maaf tidak terpuruk di pinggiran lah ya, di pinggiran. Al-Islamu ya'lu ala alai ya, harusnya Islam itu yang tertinggi ya. Tetapi hari ini justru tidak tinggi. Menurut saya kenapa seni Islam atau dan yang lain ya, aspek Islam itu tidak menjadi tinggi ya, tidak ya'lu, itu karena ini ya, ngajeni. Nah, ngajeni ini artinya kita menghargai sesuatu pada tempatnya, kan gitu kalau secara makna Jawa ya. Nah, hari ini mohon maaf ya, umat Islam itu marah kalau ada sobekan Al-Quran untuk bungkus tempe, marah sekali. Tetapi anehnya, kalau ajaran Al-Quran tidak ditegakkan, hukum Allah tidak ditegakkan, umat Islam belum tentu marah. Ini yang betul. Menurut saya kewalak-walik. Jadi ngajeni ini harus esensi dulu, baru eksistensi ya. Betul. Jadi berkaitannya dengan peradaban, menurut saya ini kita mulai dari ngajeni esensi, baru eksistensi dulu, bukan kewalak-walik ya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yunter luar biasa. Sebentar. Sebelum dijawab oleh Bung Doni Riu, kira-kira yang tidak tahu duduk perkaranya bahwa seni adalah bunga peradaban siapa? Yang tidak tahu loh ya. Ada yang tidak tahu? Yang tidak tahu? Siapa kira-kira? Maksudku harus tak kei door prize sih. Saya kurang ngerti malah. Saya kurang ngerti malah tak kei door prize. Kira-kira loh. Berarti tahu semua, door prize-nya nggak laku. Masya Allah. Gini. Tentu kita membahas ini dalam satu malam nggak bisa ya. Nggak bisa. Makanya ngajeni ini akan insya Allah akan dibuat tiap 2 pekan. Nanti kita update tanggalnya ya, apa harinya, tanggalnya, apakah Jumat malam atau malam Jumat gitu. Dan jika teman-teman bersedia ya, ini bukan opsi aja, nggak paksaan. Kita bisa membuat grup WA untuk teman-teman yang sekarang hadir, sehingga nanti di dalamnya kita bisa update materi-materi agar untuk ngajeni ke depan, misalnya ya 2 pekan lagi kita akan bikin ngajeni kedua. Nah, materi-materi itu sudah kita share dulu di grup WA. Betul. Terus teman-teman bisa mengikuti, entah itu nanti materinya berupa teks, berupa video, tinggal mendengarkan. Nah, terus ngajeni ke depan itu kita sudah bisa lebih fokus. Kira-kira teman-teman setuju nggak kalau kita bikin grup WA ngajeni? Setuju? Kalau setuju, nanti silahkan memberikan nomor HP-nya ke teman-teman yang mengajak. Teman-teman yang mengajak ke sini kan
kan sebenarnya diajak nanti memberikan nomor WA, terus kita gabungkan. Kalau tidak bersedia, tidak memberikan tidak apa-apa, dan ke depan tetap boleh ikut. Tetap boleh ikut ngajeni, nggak masalah. Ini bukan keharusan tapi opsi. Oke, itu Mas Bintoro, menurut jenengan yang patut mendapatkan ini sinten, Mas? Mas Bintoro. Saya sendiri ya. Silakan dikasihkan yang paling patut. Masya Allah, alhamdulillah. Oke, sekarang monggo dijawab, direspon. Silakan. Betul sekali, Bung Bintoro. Al-Islamu ya'lu wala yu'la. Al-Islamu ya'lu, Islam itu tinggi, wala yu'la, dan tidak ada yang lebih tinggi. Dan faktanya, ketika para sahabat, jadi kita ingat ya, Rasul hidup di Mekah, dilahirkan di Mekah, yang kondisinya sangat tertinggal. Rasul lahir tahun 570, menjadi nabi tahun 610. Zaman saya kecil dulu bayangin tahun 610 itu kondisinya masih sangat jahiliyah, ya jahiliyah bener. Tetapi faktanya yang kita pandang, ya kita bayangkan jahiliyah itu bukan berarti kemudian peradaban belum maju. 750 sebelum Masehi, Romawi Barat sudah berdiri. Ketika Rasul lahir, itu superpowernya Romawi Barat wis nganu tapi sudah tumbang, tinggal Romawi Timur, Romawi Barat tinggal pecahannya kecil-kecil. Kemudian di timur ada Persia. Rasul lahir di Mekah yang sangat tertinggal. Ya kita membayangkan seperti kita sekarang lah. Kita hidup di sebuah negeri yang bukan superpower, kemudian diapit oleh 2-3 superpower, 2 di barat, Romawi Amerika dan Eropa, 1 di timur, Cina. Zaman Rasul juga sama, Romawi Barat dan Romawi Timur dan Persia sama. Tapi bayangkan, nggak sampai 100 tahun kondisi berbalik. Umat Islam berbalik menjadi superpowernya. Romawi Barat, Romawi Timur sebagian sudah tertaklukkan, Romawi Persia juga. Bahkan tahun 1453 itu Romawi Timurnya juga sudah tertaklukkan. Nah, Barat itu barat sana ya. Barat sana. Nah, timur sana. Nah, timur. Sekarang pindahnya tidak barat atau timur, tetapi ke utara. Ke utara. Monggo. Sambil ini bawa, sambil dibawa gorengannya. Gorengannya sambil dibawa. Monggo. Nah. Yang nggak mau lepas sepatu di sini juga nggak apa-apa, nggak harus ke sana. Yang mau duduk di sini juga nggak apa-apa. Tapi aku pengen ngancani ini kayaknya asik ya. Saya lanjutkan ya, sudah toh? Saya lanjutkan ya. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil bahwa tidak sampai 100 tahun umat Islam yang dari bukan apa-apa, para sahabat Nabi yang orang Mekah itu, orang Arab itu, dari tidak apa-apa menjadi superpower dunia. Itu membuktikan bahwa mereka itu ketika menggunakan Islam, mereka tinggi seperti halnya Islam. Maka di dalam Al-Quran juga disebutkan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu khairu ummatin, umat yang terbaik. Di Al-Quran banyak dikatakan, aku lebihkan engkau dari bangsa lain kepada Yahudi, Israel, ya. Tapi yang disebut umat terbaik itu siapa? Umat Islam, bukan orang Yahudi yang disebut. Itu saya ada makna yang cukup penting yang perlu kita telisik di sini, bahwa orang Israel itu menjadi pintar, cerdas, itu memang Allah takdirkan secara genetis. Tetapi jenengan mau sampai mati pun nggak bisa jadi orang Israel, karena secara genetis memang bukan orang Israel, ya kan? Tetapi siapapun panjenengan, apapun gen panjenengan, bisa mengambil akidah Islam, terus menjadikan itu sebagai ruh panjenengan, akidah Islam tadi. Dengan akidah Islam itu, orang-orang Arab zaman Rasul itu berbalik menjadi superpower penguasa dunia, menjadi umat terbaik, khairu ummah. Sekali lagi ditegaskan oleh Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Nah, kenapa kita sekarang sama-sama Islam nih, tapi kok enggak gitu? Nah, pasti ada yang kurang,
Ada yang kurang. Nah, seperti Bung Bintoro tadi sudah sebutkan, kita itu marahnya cuma kalau sobean Al-Quran dibakar. Tapi ketika tidak diterapkan nggak marah. Itulah persoalannya di situ. Nah, di ayat tadi juga disebutkan, kuntum khairat ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menyeru kepada yang ma'ruf dan menghalangi kepada yang mungkar. Ini adalah kita artinya apa? Tidak diam, biar kita menjadi umat terbaik itu tidak hanya beriman Islam, tetapi juga ada upayanya. Maka di dalam Al-Quran itu selalu terkait antara iman dan amal soleh itu selalu menjadi satu. Nah, saya pikir ini globalannya dulu ya. Globalannya dulu, nanti kita bisa lanjutkan diskusi-diskusi dan mungkin pertemuan-pertemuan lain. Ustaz Abdul Rahim mau nambahin? Nanti Cak Rohim di ayat terakhir ini gongnya ini okay, masih tak anu. Saya balikkan ke Mas Denny. Oke, matur nuwun Bung Doni Riu. Rekan-rekan, acara kita ini kita rencanakan paling malam sampai jam 10 nggih. Sampai jam 10, sekarang sudah setengah 10. Masih banyak hal yang bisa kita bahas, masih banyak hal yang bisa kita pertanyakan, masih banyak hal yang bisa menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang menggelisahkan, baik di dunia seni maupun kehidupan sosial secara umum. Di dunia seni misalnya ya, sekarang sedang berlangsung di Arab Saudi misalnya, di Arab Saudi sekarang ini sedang ada Riyadh Season sejak tanggal 20 kemarin. Yang acaranya ini pembukaan Riyadh Season itu panggung besar dihadiri 250.000 penonton. Mengundang siapa? Mengundang Pitbull. Pitbull itu adalah seorang musisi, rapper yang cabul. Pitbull, rapper cabul. Itu. Kok nggak cabul? Teman-teman, yo jangankan teman-teman, yo semualah bapak-bapak di Arab Saudi itu gampang sekali buka siapa Pitbull. Buka YouTube channel Pitbull. Pitbull itu juga nama anjing itu. Yang dia memang katanya mengambil nama anjing untuk mengekspresikan dirinya. Itu langsung di atas 15 juta subscriber. Semua video klip Pitbull ya cabul. Persoalannya ya sekitar dada dan paha. Dan itu mudah diakses. Makanya ketika Pitbull manggung di Riyadh, Arab Saudi, ya sing nonton 250 itu ya ikut menyanyikan, melafazkan. Yang dilafazkan itu apa? Nyanyi salah satunya hotel room service. Di hotel room service ya semuanya bisa melafazkan. Jadi mereka tidak hanya melafazkan juz amma, alif, ba, ta, gitu kan. Mesti menurang Arab kan. Ini kan ironi kan. Negara Arab yang seringkali kita identikan sebagai negara Islam. Meskipun ini perlu kita pertanyakan ya. Apakah Arab Saudi adalah negara Islam? Ini perlu kita pertanyakan. Itu menyelenggarakan musik besar-besaran yang di panggung itu sekarang wanitanya sudah buka kerudung. Ya beda kalau misalnya dengan wanita panggungnya Pitbull di Berlin misalnya. Di Arab Saudi masih pakai ketat-ketat tetapi udah buka kerudung. Padahal kalau kita tahu kan wanita-wanita Arab Saudi kan sebelumnya kan pakai abaya itu kan, jubah hitam itu kan. Tetapi Pak Denny, boleh nggak diputarkan? Apa? Videonya. Oh, boleh. Tapi tak siapkan dulu ya. Oh ya, silakan. Disiapkan videonya. Yang bulbul tadi. Ya. Itu kebetulan saya upload di channel saya, Painting Explorer Channel. Silakan nanti bisa dibuka dan jangan lupa subscribe, like, share, komen dan memencet bel notifikasi. Lumayan tambah subscribe. Loh iki kan iki wis diidentifikasi sebagai negara Islam kok membuat fenomena seni yang sama sekali tidak Islami. Ini kalau kita tidak mengaji, kalau kita tidak terus belajar tentang apa itu Islam, bagaimana pandangan hidupnya, worldview-nya, akidahnya, bagaimana mengimplementasikannya di dalam kehidupan, kita agak terbata-bata membaca hal ini. Maka jejaring seniman Muslim Khot
pengen banget bareng-bareng sama teman-teman. Terus kita mengkaji hal ini karena kita perlu sesuatu yang mendalam. Maka kalau bisa nanti kita buat grup. Terus karena ini 2 pekan, nanti dalam 1 pekan itu mungkin bisa kita kasih 2 materi lah. 2 materi dalam bentuk video biasanya biar mudah, atau tulisan nggak apa-apa. Terus pekan ke depan itu kita lebih enak lagi. Gitu, lebih enak lagi ngobrolnya. Itu baru persoalan seni. Sembari Pak Aruman menyiapkan videonya, kita juga masih punya berbagai persoalan di ranah sosial. Ono seniman pelukisnya detail, realis banget, surrealis. Nek gambar jeruk ya kaya jeruk, nek gambar wit ya kaya wit, nek gambar godhong ya kaya godhong garing ya kaya godhong garing, tapi ngerti tentang persoalan sosial politik. Nah, kita dengarkan Pak Teguh Wiyatno. Monggo Pak Teguh. Silakan Pak Teguh. Sambil nunggu Pak Aruman. Silakan Pak Teguh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya kaget kenapa tiba-tiba disuruh ngomong. Pak Denny? Ya. Terkait dengan apa? Apa karena lukisannya saya dijadikan undangan? Oh iya, yang di undangan gambar bunga meleleh itu gambarnya Pak Teguh, itu lukisannya Pak Teguh dengan cat air. Gini Pak Teguh, tadi kan saya menceritakan tentang problema di dunia seni yang sekarang sedang marak, bahkan sedang di depan mata kita, yaitu Riyadh Season yang mengundang Pitbull. Tetapi kan problema umat Islam kan tidak hanya itu kan, bagaimana ada persoalan-persoalan Rohingya dan sebagainya. Pak Teguh kan menguasai, sering cerita karo aku nek ngrungokke ya karo ndomblong apa meneh nek Pak Teguh nganggo PowerPoint gitu kan. Monggo Pak Teguh mungkin bisa sharing tentang hal itu suatu kegelisahan tertentu. Monggo Pak Teguh. Baik. Jadi kalau saya pribadi sebagai seniman, memang ketika saya berkarya itu seringkali ide-ide saya itu terkait dengan permasalahan-permasalahan umat. Kegelisahan saya terkait dengan penderitaan umat Islam. Saya beberapa kali membuat karya tentang Rohingya, tentang Palestina dan sebagainya, atau tentang perubahan peradaban dunia saat ini. Itu sering saya jadikan ide-ide lukisan saya. Nah, terkait dengan apa? Pertemuan kita malam ini memang karena ini masih pertemuan pertama, ini saya juga agak bingung. Ini mau mulainya itu dari mana? Tapi sebagai seorang seniman yang jelas kita bisa dengan karya kita itu tidak hanya kita itu bergelut dengan nilai estetis saja, tetapi bisa juga karya kita itu kemudian menggambarkan keprihatinan kita itu terhadap umat Islam. Ide tentang itu tidak harus kita nyatakan secara frontal. Umpamanya ketidaksetujuan kita dengan ideologi sekuler umpamanya. Saya termasuk seniman yang memang ketika mencoba memvisualkan suatu karya itu, ide saya itu saya munculkan, saya gambarkan itu dengan halus. Saya termasuk orang yang tidak suka dengan sesuatu yang vulgar. Itu mungkin seniman yang lain beda. Ada yang seniman yang memang ketika mereka mengatakan saya tidak suka dengan ini langsung seperti itu. Tetapi saya lebih, kalau istilahnya itu kalau ngomong itu melipir dulu gitu. Nah, tapi itu ada satu keuntungan juga. Karena apa? Dengan melipirnya saya ini, ya pertama karya saya itu di pasar seni rupa, alhamdulillah sampai saat ini masih diterima. Alhamdulillah. Bahkan beberapa karya saya itu memenangkan kompetisi nasional seperti Indofood Award. Itu karya saya mengalahkan 2.800 karya. Kemudian Jakarta Award. Kadang-kadang hal-hal yang kita takutkan itu biasanya terkait dengan
dapur ngebel itu ya biasanya ya kan, kira-kira payu ora gitu kan. Ya alhamdulillah memang rezeki itu Allah yang mengatur. Alhamdulillah. Dan sampai saat ini alhamdulillah saya juga masih bisa eksis berkesenian dan eksis mengaji dan mengkaji bersama Alhamdulillah, teman-teman. Masya Allah. Mungkin kurang lebihnya itu dari saya. Ngatur nuwun, Pak Teguh. Dari apa yang disampaikan Pak Teguh, siapakah yang pengen mendapatkan buku ini? Dua buku yang sama, membangun kembali kehidupan Islam yang diberikan oleh Mas Momon, seorang sastrawan. Siapa yang pengen? Nggak ada pertanyaan, cuma pengen gitu aja. Ini door prize-nya karena pengen. Tinggal satu, siapa pengen? Tadi sudah dapat belum? Jenengan sudah dapat tapi dikasihkan toh? Ya, ini tak kasih yang lain. Tak kasih sebentar, Mas. Jenengan kan baik hati. Monggo, Mas. Ini saya. Ya, alhamdulillah. Baik, ini masih ada banyak door prize, kalau nggak habis ya untuk ngajeni dua nggak apa-apa. Tapi monggo kalau ada pertanyaan atau respon sebelum kita tutup, sebelum nanti gongnya adalah Cak Rohim. Kita ada yang belum selesai yaitu Asuaro yang terakhir. Sebelumnya kita silahkan kalau ada tanggapan, ada pertanyaan, monggo. Saya Pak. Mas Sigit, monggo Mas Sigit. Matur nuwun. Posisi kita sebagai seniman Muslim gitu ya, seberapa penting kemudian kalau saya sendiri secara pribadi melihat Pak Denny ini menangkap sebuah momen, kemudian ada sesuatu yang penting yang memang harus dikabarkan gitu, harus diinformasikan. Nah, sesungguhnya memposisikan diri gitu, kita sebagai seorang seniman Muslim itu sejatinya itu memang harus seperti apa gitu dalam konteks begitu. Oke. Kalau kita lihat ya, Nabi Muhammad itu sebelum diangkat sebagai nabi, jadi Muhammad bin Abdullah sebelum diangkat sebagai Nabi Muhammad SAW, itu beliau itu menjadi orang yang sangat dicintai, sampai mendapatkan gelar Al-Amin. Al-Amin ini kan nggak sekedar terpercaya, tapi orang kalau melihat itu sangat senang gitu, dicintai. Tetapi begitu beliau menyampaikan apa yang harus disampaikan, yang nggak boleh riba disampaikan nggak boleh riba, yang nggak boleh mengurangi timbangan, curang dalam timbangan dikatakan apa adanya, jangan bercurang dalam timbangan. Yang tidak boleh menyembah berhala dikatakan jangan menyembah berhala. Setelah itu apa yang diperoleh Nabi? Dicemooh, dicaci maki, diboikot. Jadi memang setelah kita menyampaikan sesuatu, kita akan mendapatkan ujian-ujian itu. Tetapi setelah itu insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan. Ada 1-2 pertanyaan lagi, Mas? Oke, monggo. Jenengan sudah belum dapat toh? Jenengan pilih apa saiki? Saurunge takon, milih ki. Jenengan mau kan dikeke. Pilihan, jukuan salah siji. Turane dinggo ngesuk ngajeni 2. Milih saurunge takon. Milih, sila siji. Milih. Terserah. Ayo. Sak kepe. Mas Angga. Buku yang mana? Banyak buku. Sing kandel? Ini estetika, ini puisi, kumpulan puisi, ini membangun kembali kedaya lisan. Estetika, monggo. Nggih. Yang lain ini untuk besok. Nggih, silakan, monggo. Mic-nya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebenarnya ini tidak bertanya sebenarnya, cuman berbagi cerita juga hubungannya sama berseni dan berbisnis. Artinya seni itu juga untuk cari nafkah juga ya. Nah, berkenaan juga dengan apa yang disampaikan sama Pak Denny tentang ketika kita sudah beranjak dari istilahnya dikagumi banyak orang, terus akhirnya kita mengucap beriman, itu tiba-tiba gelombang yang tadinya dipuji ditinggal, di followernya banyak pada pergi gitu. Itu saya alami sendiri saat saya 5-6 tahun di dunia sablon. Kemarin sudah saya sharing cerita ke Mas Radif itu. Saya pernah dapat order itu bikin dari kaos, sama karena kaligrafi aja. Kaos, ikat kepala, topi, itu kalimat tauhid. Itu kalau enggak backgroundnya hitam ya nanti huruf hijaiyahnya putih. Nah, kalau backgroundnya putih nanti hijaiyahnya hitam gitu. Itu setelah saya
cetak itu ada pesanan 1000 piece gitu ya. Itu nggak lama dari situ banyak SMS berdatangan, itu isinya pengancaman pembunuhan ke saya gitu. Itu ya ada yang rata-rata nggak tak balas, jadi ya tetap besok pagi saya berangkat ke workshop lagi, terus pulang lagi. Yo nek arep mbok pateni ning dalan yo kowe ngerti ruteku apa menyang mulih yo ngerti yo patenonan ning dalan gitu. Itu ya ndak tahu itu dari siapa SMS-nya. Banyak sekali nganggo Jawa yo ono, nganggo bahasa Indonesia yo ono. Nek umure sampean isih pengen dawa dindeki le gawe itu gitu loh. Tapi apa ya wis menurut saya memang sudah harus siap gitu loh. Ketika apa ya urusannya tentang khilafiyah itu ya memang berbeda antara pendapat para ulama, tapi ketika kita sudah memantapkan hati untuk bahwa iki oleh iki ra oleh tapi tetap berseni nah itu ya dilanjut aja itu, walaupun nanti order saya yang tadinya desain apa tentang makhluk hidup itu menjadi berhenti, lalu saya berubah menjadi kaligrafi Arab atau kaligrafi Jawa. Jadi saya itu pencetakannya kalau nggak akhirnya sekarang dari tadinya desain makhluk atau apa namanya kalau nggak hewan ya manusia gitu. Itu akhirnya beralih ke huruf dan bentuk-bentuk tribal gitu ya. Jadi sudah tidak di situ, tapi ke seni garis sama bentuk gitu. Nah itu ya memang berkurang. Karena memang itu saya sebut juga sebuah ideologi idealisme juga, itu tentang memilih beriman itu sebenarnya idealisme juga. Tapi ya tadinya omsetnya sekian puluh juta akhirnya jadi 500.000 gitu. Nah itu tapi tidak apa-apa gitu. Nah, apa namanya, dan untuk teman-teman juga memang ujian sih memang apa namanya ketika beralih dari tidak tahu menjadi tahu itu. Kalau tidak tahu kan terus-terusan melakukan ya ora apa-apa wong ora dosa nek urung ngerti gitu ya. Ya tapi memang ujian begitu ngerti dosa itu ya diuji tenan ya abot tenan itu. Biasanya ATM sini 9 digit tok dadi ming 4 apa. Susuk 2 dilan dari Pitbull atau Pak Salman ya. Pak Salman. Iya benar, dan kedua menanggapi video itu juga saya setuju. Apa namanya, bahwa apakah Arab itu Islam atau bahwa Islam itu kudu niru Arab apa Arab ki ya jelas-jelas Islam gitu ya. Arab tiga. Nah, itu setuju juga itu karena ya itu rahmatan lil alamin toh ya. Jadi bukan rahmatan lil Arab gitu. Jadi rahmatan ya insyaallah nek ning Jogja berarti rahmatan lil Jogja gitu ya. Jadi segala macam yang ada di sini mau penampilannya kayak apapun mau itu betul-betul tetap rahmat gitu ya. Itu ya apa namanya, harta itu ya mungkin beliau Pak Salman dikei karunia apa namanya tambang minyak akeh dadi iso kuat tuku gitu. Nek kita enggak punya tambang jadinya enggak bisa beli lukisan mahal-mahal banget ya. Jadi nah itu gitu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada teman-teman lain mau menyampaikan sesuatu? Ada? Wah ini kita belum mendengarkan maestro ini. Maestro Pak Saiful Adnan lah harus menyampaikan sesuatu Pak. Pak Saiful Adnan mau mengambil door prize atau memberikan door prize? Oh ya teman-teman, untuk ngajani kedua, jika teman-teman pengen ngunduh boleh ya. Pengen ngunduh boleh. Misalnya, wah aku kok duwe apa studio di Joglo, di studio, tak unduh. Ya jangan sekarang lah, mikir-mikir sih lah. Ngesok tak pikir, pengen lah. Misalnya Mas Budi Swiss, aku edan, ngesok ning nggonku. Ya oke. Misalnya gitu ya. Boleh. Kalau ada yang punya gitu. Ada yang mau menyampaikan sesuatu? Kalau nggak ada, kita ke ayat terakhir Asy-Syu'ara dengan keterangannya oleh Cak Rohim. Monggo Cak. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. Kecuali orang-orang para penyair yang beriman dan berbuat kebajikan dan banyak mengingat Allah dan mendapat kemenangan setelah terzalimi karena menjawab puisi-puisi orang-orang kafir. Dan orang-orang yang zalim itu akan tahu ke tempat mana mereka akan kembali. Keterangannya ngajeni 2. Masya Allah ya, ini ternyata seniman Aswara yang tadi hanya bisa ngomong, yang keluyuran ke lembah-lembah, yang diikuti oleh orang-orang yang buruk, yang jahat, itu semua kecuali seniman yang beriman dan beramal soleh. Karena seniman tanpa iman adalah sen, hanyalah 1 sen, tidak 400 juta dolar, 1 sen aja. Oke rekan-rekan, terima kasih banyak. Alhamdulillah kita ketemu di Ngajeni 2. Ini kita tutup, tetapi teman-teman boleh menghabiskan gorengan dulu karena ini kita masih punya PR. Ini kerjaan kita ini, jangan sampai kebuang. Kita yang sudah sepuh boleh pamit, yang belum sepuh boleh menghabiskan gorengan. Baik, terima kasih. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup juga dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup juga dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Terima kasih. Mohon maaf kalau saya salah, ora sopan, cenanangan, waton wae. Mohon maaf nggih. Mohon maaf, bener-bener mohon maaf. Saya kangen ketemu seperti ini. Maka Ngajeni 2 insya Allah kita informasikan, mohon teman-teman hadir, dan kalau punya teman seniman monggo diajak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.